catat faedahnya agar kita bisa mengamalkan dan bawa pulang ilmu-ilmunya. Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Ala fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Allahumma amin. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada pertolongan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fi kulli syai', dalam segala hal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah, dan kita pun meminta pertolongan hanya kepadanya Tabaraka wa Ta'ala. Maka ingat teman-teman, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa rahmat Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan bisa apa-apa. Kita tidak akan punya apa-apa. Kita pun bukan siapa-siapa. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia terbaik, manusia termulia sepanjang masa, manusia yang paling kita cintai melebihi cinta kita terhadap apapun, manusia yang pertama kali akan membuka pintu surga, manusia yang sudah seharusnya menjadi teladanan kita, idola kita, panutan kita satu-satunya, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk setiap umat yang mengikuti jejak ajaran sunnah beliau dengan baik dan benar. Allahumma amin. Amma ba'd. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Di kesempatan yang berberkah ini, di hari yang ke-10 Muharram di tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 Agustus 2021, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan mengizinkan kita untuk berkumpul bersama di tempat yang kita harapkan di sini turun sakinah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berkumpul bukan untuk tujuan duniawi, bukan karena kita keluarga, sedarah atau senasab, tetapi murni kita bertemu dan berkumpul adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk bersama-sama talabul ilmi, mempelajari ilmu agama Islam. Dan subhanallah, ketika banyak tempat, banyak ikhwan, banyak teman-teman yang merindukan majlis ilmu, namun belum ada kemudahan dikarenakan sebab
pandemi COVID-19 masih berlangsung, bahkan di beberapa titik masih zona merah. Tetapi antum di sini subhanallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama bermajlis ilmu, tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ini nikmat yang besar di masa pandemi ini, dimudahkan bermajlis ilmu offline, langsung, ya, tidak online, tidak daring, tetapi langsung di satu atap yang sama. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar, dan akan terasa nikmat ini begitu luar biasanya bagi dia yang betul-betul merindukan ilmu agama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena keberkahan bermajlis ilmu itu tidak hanya kita dapatkan dari ilmu yang kita tulis saja. Keberkahan majlis ilmu tidak hanya kita dapatkan dari nasihat-nasihat guru kita saja, tetapi dengan berkumpulnya kita duduk bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, atau minimalnya orang-orang yang ingin menuju menjadi baik, di situ ada keberkahan yang lainnya, ada keberkahan tersendiri. Dan antum yang memiliki iman pasti merasakan itu. Ketika duduk bersama bermajlis ilmu, ya, bertemu dengan gurunya langsung, bertemu dengan teman-teman seperjuangan langsung di majlis yang sama, terasa nikmat yang berbeda, terasa keberkahan yang berbeda. Dan sekarang sedang kita rasakan bersama. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tidak lupa ana sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, hatur nuhun, jazakumullahu khairan, kepada panitia pelaksana, kepada segenap ikhwan dan akhwat yang sudah berta'awun untuk terselenggaranya acara ini. Terkhusus jazakumullahu khairal jaza kepada guru kita semua, sahabat sekaligus orang tua saya, Al-Ustadz Nuruddin Abu Fainan hafidhahullahu ta'ala, yang ibaratan sekarang ini ana itu debu, ana hanya debu. Cek orang Sunda, debu itu apa sih bahasa Sundanya? Kebul, ya, asal jangan dari cengek aja ya. Kalau cengek kebul, wah itu bikin mencret. Kebul, ana itu cuman kebul, debu. Sedangkan Ustadz Nuruddin hafidhahullah itu air. Anak kadang aneh dengan ikhwah itu, ketika ada air masih mencari-cari debu. Karena bersuci itu kan pertama kali dengan apa? Dengan air. Wudu dengan air, mandi dengan air. Adapun debu itu digunakan ketika kondisi darurat, digunakan untuk tayammum. Tapi ternyata subhanallah ikhwah kita banyak yang tayamum FC. Lebih senang tayamum daripada wudu atau mandi langsung. Subhanallah, di tengah-tengah antum ada guru kita, ada orang tua kita yang bertahun-tahun menimba ilmu kepada ulama di Makkah, ya, di Saudi Arabia. Bahkan beliau ditemani oleh seorang istri yang subhanallah bisa saya katakan wanita langka, Ustadzah Ummu Fainan hafidhahullah. Antum cari jangankan di Jawa Barat, se-Indonesia hampir jarang mudarrisah ustadzah yang Allah mudahkan bisa mengambil ilmu langsung, ya, kepada para ulama di Saudi Arabia. Jadi subhanallah, ingat ini majlis tentang apa? Majlis tentang tayammum sebenarnya. Tapi semoga, ya, kebul atau debu yang ada di hadapan antum ini bisa juga ikut menyumbangkan faidah-faidah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mulutmu harimaumu. Ini yang akan kita bahas, yang akan kita angkat di kesempatan kajian ilmiah, di kesempatan sore yang berberkah ini, sambil kita menunggu
datangnya azan maghrib ya, untuk kita insyaallah nanti berbuka puasa sunnah Asyura. Mulutmu harimaumu. Ada yang tahu nggak arti pepatah ini di kalangan orang kita? Di kalangan orang bahasa Indonesia? Ada di sini guru bahasa Indonesia? Antum silahkan akhi. Apa makna pepatah mulutmu harimaumu? Masya Allah. Ya. Jadi ada sesuatu akibat yang mengenai kita gara-gara ucapan kita sendiri. Dan ingat, mulut ini kalau sudah keluar kata-kata darinya, kalimat-kalimat ucapan darinya, nggak bisa masuk lagi. Ibarat susu yang diperah dari seekor kambing atau seekor sapi, kalau susunya sudah keluar diperah, itu nggak bisa balik lagi, nggak bisa masuk lagi. Masya Allah. Itulah hakikat dari lisan kita, mulut kita. Taib, tadi yang sudah menjawab kita kasih hadiah dulu, biar tidak terlalu leles ya. Ini ada hadiah dari Bandung, hadiah dari Garut. Antum pilih yang mana? Ini anak bawa dari Bandung jauh-jauh. Tetapi ini yang lebih berharga. Buku, bukan topik. Masya Allah, pilihan yang benar. Anak kasih dua-duanya. Barakallahu fiikum. Kalau antum milih yang kanan, anak gak kasih buku tadi. Betul, seperti itulah ya seharusnya kita memilih antara ilmu dengan duniawi. Ilmu agama lebih didahulukan. Adapun masalah duniawi, Allah datangkan dengan mudahnya. Masya Allah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, mulutmu harimaumu. Ini pepatah yang maknanya sebetulnya mengingatkan kita semua tentang bahayanya lisan. Bahayanya lisan, bahayanya mulut kita. Apalagi ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan datang kepada kita sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita jahat pasti akan dijahati orang juga. Begitupun dalam lisan, dalam kita berbicara, berucap. Apa yang kita ucapkan, maka itu juga kurang lebih yang akan kita dapatkan. Subhanallah. Maka jangan sampai mulut kita menjadi harimau untuk kita. Kira-kira kalau kita dekat harimau, aman atau sangat aman? Tidak aman. Bahkan orang yang normal ya, akalnya nggak ada yang mau berdampingan dengan harimau. Hatta sekalipun harimau itu diurus ya dari sejak kecil, betul-betul dipelihara, ketika dia sudah besar tetap insting jahatnya, insting liarnya akan keluar. Masya Allah. Maka jangan biarkan mulut kita seperti harimau. Tidak hanya membahayakan orang lain, tetapi juga membahayakan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lisan ini teman-teman barakallahu fikum adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah titipkan kepada kita. Sama seperti nikmat pendengaran, sama seperti nikmat penglihatan, iya kan? Allah titipkan kepada kita untuk kita menjaganya sebaik mungkin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Balad ayat ke-8, ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah Azza wa Jalla, bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata, satu lisan dan dua bibir.
Masya Allah, ada nikmat penglihatan sepasang mata, ada nikmat lisan yang di situ kita bisa berbicara, berucap, kita bisa mengeluarkan apa yang ada di jiwa kita, yang didukung dengan dua bibir kita, mulut kita. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Allah telah memberikan nikmat yang besar ini kepada kita, maka seharusnya kita menjaga dengan betul-betul nikmat tersebut. Karena hati-hati jamaah rahimakumullah, ucapan yang mungkin kita anggap sepele, kita anggap ringan, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Kadang ada orang dia mengucapkan kebaikan yang berpahala, tetapi dia menganggap itu kecil, biasa. Misalkan dia mengucapkan astagfirullah. Gak sedikit orang ketika mendengar ada orang mengucapkan astagfirullah, itu menganggapnya biasa, istighfar. Padahal bisa jadi mendatangkan kebaikan yang begitu besar. Ketika istighfar ini diucapkan tidak hanya dengan lisan, tetapi didukung pengucapannya dengan hati keimanan, dengan anggota badan dalam beramal. Berlaku di sini janji Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada kaumku, wahai kaumku, beristighfarlah kalian. Beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mendatangkan dari langit air hujan yang penuh keberkahan. Allah akan memperbanyak, meluaskan harta benda kalian, anak cucu keturunan untuk kalian. Allah juga akan memberikan kebun-kebun yang subur, yang bermanfaat. Begitupun dengan sungai-sungai yang airnya sangat deras dan bermanfaat. Bayangkan teman-teman, buah manis dari istighfar. Datang keberkahan dari Allah Azza wa Jalla lewat langit, lewat tanah, lewat bumi. Allahu Akbar. Tapi tidak sedikit kaum muslimin yang menganggap ucapan astagfirullah dengan anggapan yang ringan. Pirage istighfar. Hati-hati. Begitupun sebaliknya, ketika ada yang menganggap sepele, ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, ucapan yang na'udzubillah, di situ ada unsur dosanya. Tetapi dengan sepelenya, dengan ringannya dia mengucapkannya, padahal dampaknya luar biasa, besar, berbahaya bagi dia. Hanya dengan ucapan yang mungkin satu kata saja, tetapi dia mengucapkannya, orang-orang menjadi benci kepada dia. Kebaikan, keberkahan ditahan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak menghampirinya. Lebih parahnya nanti di akhirat, disiksa dia dengan api neraka, na'udzubillah. Hati-hati dengan kalimat yang dianggap sepele tetapi itu adalah dosa, bisa jadi hukumannya lebih besar. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita semua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, datang dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia mengucapkan sebuah kalimat
Kalimat itu kalau dalam bahasa kita kan susunan kata-kata ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, antum yang belajar ilmu nahwu, bahasa Arab, kalimat itu apa artinya? Kata, susunan dari beberapa huruf hijaiyah. Sungguh ada seorang hamba, kata Rasulullah, dia mengucapkan bil kalimah, satu kata. Yang di situ ada unsur keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia menganggapnya remeh, sepele. Tetapi dengan satu kata yang dia ucapkan itu, kata yang positif, kata yang baik, kata yang benar, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kemuliaannya, darajat, berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Mungkin kita hanya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu pun sudah 2 kalimat ya, sudah 2 kata. Atau 3 bahkan. Kita mungkin hanya mengatakan astagfirullah, 2 kata. Subhanallah, 2 kata. Atau mungkin kita berusaha berkata sopan santun. Dalam bahasa Arab, na'am. Atau cek orang Garut mah, muhun atau sumuhun. Ini kan konotasinya positif, tapi diucapkan bisa jadi dengan itu yarfa'uhullahu biha darajat. Allah meninggikan derajatnya bertingkat-tingkat. Kemudian kata Rasulullah, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Namun sungguh ada juga seorang hamba yang dia mengucapkan satu kata yang ternyata berunsur kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun satu kata kalau diucapkan Allah marah, Allah murka dengan itu. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dia mengucapkannya dengan begitu ringannya, dia menganggap kalimat atau kata yang kotor itu sepele begitu saja. Ternyata gara-gara itu dia dilemparkan ke dalam api neraka, terhempas ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah wa nastaghfirullah. Hati-hati. Banyak orang yang na'udzubillah tidak memperhatikan apa yang diucapkannya. Mau itu orang Arab ataupun orang Sunda ataupun orang Minang ataupun orang Jawa ataupun orang mana saja. Contoh misalkan, ini hampir semua suku dan bahasa sepakat kalau kata ini kalau diucapkan dalam konotasi negatif, ini memunculkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Bahasa Arabnya kalbun. Kalbun. Apa artinya kalbun? Hah? Jangan terlalu keras ya. Iya, itu artinya gogog. Gogog kata orang sini. Kata orang Minang anjiang. Jadi di Minang sana, Sumatera Barat nggak ada anjing di sana, masya Allah. Adanya anjiang. Iya. Nah ini kata ini kalau digunakan dimanapun, hatta di Saudi, ada orang bilang kalb, itu sudah konotasinya negatif. Di kita pun sama, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda sama, konotasinya negatif. Coba perhatikan, tidak sedikit para pemuda, bahkan pemudi kaum muslimin di zaman sekarang, misalkan di Sunda nih, yang biasa ngucapin kata nama hewan ini dengan begitu ringannya, tanpa beban. Walaupun sudah disingkat, tetap aja konotasinya negatif ya. Sudah disingkat jadi sing gitu. Anak plesetin. Padahal dengan satu kalimat atau satu kata ini bisa jadi dia terhempas, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Apalagi kalau kata-kata yang diucapkan itu mengandung laknat, celaan, mengandung kesyirikan. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah mengingatkan alaihi salatu wassalam bahwa lisan seorang mukmin dan mukminah itu terjaga.
nggak gampang mencela, omongannya nggak kasar, nggak kotor, nggak gampang menghina, nggak gampang melaknat. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin, orang yang punya keimanan itu, dia bukanlah orang yang lisannya gampang melaknat atau gampang mencaci maki, menghina, menjelek-jelekan. Bukan juga orang yang bahasanya enggak senonoh. Bukan juga orang yang bahasanya kasar. Masya Allah. Berarti kalau kita memahami hadis yang mulia ini, ketika ada seorang mukmin atau mukminah lisannya tidak terjaga, entah itu gampang melaknat, gampang mencela, gampang menghina, gampang menjelek-jelekan, gampang bicara yang enggak senonoh, gampang bicara kasar, kotor, berarti keimanannya dipertanyakan. Dia bukan mukmin yang sempurna keimanannya. Apalagi sudah ngaji bertahun-tahun tetapi lisan tidak terjaga. Nauzubillah, dipertanyakan selama bertahun-tahun dia ngaji apa? Ahibati fillah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, kata Rasulullah, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ad mimma bainal masyriq." Sungguh ada seseorang yang dia berbicara satu kata saja, satu kata yang belum jelas bagi dia apakah itu kebenaran, apakah itu kebaikan atau sebaliknya, tetapi dia ucapkan begitu saja dengan ringannya tanpa beban, walhasil dia dilemparkan ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh daripada jarak ke timur. Dalam satu riwayat disebutkan bainal masyriq wal maghrib, lebih jauh daripada jarak dari timur ke barat. Ada yang sudah pernah mengukur jarak timur ke barat bumi ini? Hah? Ada yang tahu berapa jauh jarak timur ke barat? Dari mulai musim rambutan sampai musim apa? Mangga? Gak ada yang tahu? Ya sama, ana juga nggak tahu. Tetapi jauh sekali kan jaraknya kan? Dilemparkan ke dalam neraka sejauh itu, bahkan lebih. Na'udzubillah, gara-gara lisan jemaah. Oleh karenanya teman-teman ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus punya mindset sebagai muslim dan muslimah. Lisan ini yang Allah titipkan kepada kita, lidah ini, mulut ini bisa menjadi nikmat untuk kita yang mengantarkan ke surga Allah, tetapi juga bisa menjadi niqamah atau musibah malapetaka yang menyeret kita ke neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Tergantung bagaimana kita memelihara dan menjaganya. Lisan ini lebih harus kita jaga daripada kita menjaga otot-otot badan kita. Lisan harus lebih kita jaga daripada kita menjaga perut kita ketika lapar. Lisan harus kita lebih menjaganya daripada kita menjaga motor kita, mobil kita, atau rumah kita. Lisan harus betul-betul kita jaga, kita pelihara. Karena dengan lisan ini nanti akan ditentukan apakah kita berhak menjadi ashabul jannah atau justru harus menjadi ashabu jahannam. Na'udzubillah. Astagfirullah. Dan Nabi sudah menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum bahwa gara-gara lisan ini, betul seperti yang tadi Ustaz kita sampaikan di muqaddimah, Al-Ustaz Nuruddin Abu Fainal hafidhahullah wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Beliau mengatakan tadi, gara-gara lisan ini banyak orang yang masuk neraka, terseret ke dalam neraka. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan hadis oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengisyaratkan tangan pada bibirnya
sambil bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu illa min khair. Hendaknya kalian diam, kita semua diam, kecuali dari kebaikan. Kebaikan tentunya yang sesuai dengan kebenaran ya, karena yang sudah benar pasti baik. Faqala lahu Mu'adz, di sana ternyata ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Rasulullah, wa hal nu'akhadhu bima natakallamu bihi ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara ucapan kita yang kita ucapkan? Dalam satu riwayat disebutkan, hal nu'akhadhu bima natakallam bihi alsinatuna, apakah kita akan dihukum, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara ucapan lisan kita sendiri? Fadaraba Rasulullah fakhidha Mu'adz, kemudian Rasulullah memukul pahanya Mu'adz, ditepak, dipukul. Thumma qala ya Mu'adz thaqilatka ummuk, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, kasihan ibumu, kasihan ibumu. Ini peribahasa juga ya, kalau disebutkan kasihan ibumu, kasihan bapakmu, artinya seseorang itu jatuh ke dalam kesalahan. Au ma sya Allah ayyaqula lah min dzalika, atau Nabi mengatakan kalimat yang lain, intinya menegur Mu'adz bin Jabal. Yang kemudian kata Rasulullah, wa hal yukabbun nasu ala manakhirihim fi jahannam illa ma nataqat bihi alsinatuhum. Berapa banyak manusia yang dilemparkan dalam keadaan hidungnya, mulutnya, mukanya itu di bawah, kakinya di atas. Ini saking dihinakannya, dilemparkannya pun seperti itu, betul-betul tersungkur. Dilemparkan dalam keadaan tersungkur, kepala di bawah, kaki di atas, ke dalam neraka jahanam dikarenakan lisan-lisan mereka. Na'udzubillah. Kemudian kata Nabi, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Maka siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akhirat dan hari kiamat, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, yaskut au yasmut, diam saja, diam saja. Subhanallah. Kemudian kata Rasulullah, liyaskut an syarr, diamlah dia dari keburukan, faqulu khairan, dan ucapkan oleh kalian yang baik-baik saja. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ternyata bimbingan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran pun tidak jauh berbeda. Lisan ini harus betul-betul kita jaga. Kalau kita nggak punya ilmu tentang sesuatu, kita nggak boleh berucap. Apalagi sampai tadi mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang konotasinya negatif. Coba perhatikan firman Allah di surah Al-Isra ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan pernah engkau bersikap dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Mulai dari ucapan, jangan berbicara tanpa ilmu, jangan memvonis tanpa ilmu, jangan bersikap tanpa ilmu, jangan berteriak tanpa ilmu, jangan beramal tanpa ilmu. Apapun itu, kalau enggak ada ilmunya, diam. Inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran kita dan juga penglihatan kita dan juga hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu berlaku untuk semua aktivitas kehidupan kita seumur hidup kita di dunia.
Ada yang mungkin usianya 60 tahun. Ba'da sittin sana khalas tufi. Setelah 60 tahun Allah wafatkan dia. Atau mungkin ada yang masih muda sudah wafat. 17 tahun, 20 tahun. Ingat, sejak dia mukallaf, sejak dia mencapai usia batasan baligh sampai dia meninggal dunia, semua ucapannya dan semua amal perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia berbicara, kalau zaman sekarang ya, di media sosial lewat online, bibirnya diem, bibirnya mah diem, nggak betem. Tahu nggak betem? Ini bahasa Bandung. Bahasa Garutnya apa? Sama aja. Oh, berarti ikut-ikutan. Diem bibirnya, tetapi tangannya ketak-ketik, ketak-ketik, ketak-ketik ya. Nulis macam-macam di internet, di media sosial, di chattingan, di grup-grup dan seterusnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal dia tidak punya ilmu tentangnya. Lebih parah lagi, dia tahu itu keburukan, tetapi dia masih menulisnya, dia masih mengucapkannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Padahal semua ada pertanggungan jawabannya. Andai kata hidup kita di dunia ini 40 tahun, maka selama sejak kita dewasa sampai mati, puluhan tahun itu kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sekarang begini teman-teman, ketika antum sadar nggak sadar menulis sesuatu yang kasar atau nggak senonoh, pokoknya ada unsur dosanya, tiba-tiba orang tua kita tahu, kemudian orang tua kita memanggil kita, "Jang, kadia, ta'al, kesini nak." Langsung kita diinterogasi, ditanya, kita ngagebeg gak? Kaget kan? Bahkan kalau kita masih punya iman, ada rasa malu gitu kan, ada rasa takut kan gitu. Bayangkan, itu baru orang tua kita menegur kita hanya satu kata atau beberapa kalimat saja. Lalu bagaimana nanti di hadapan Allah? Allah yang langsung menegur kita, Allah bertanya kepada kita, Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan itu untuk semua yang kita ucapkan, untuk semua yang kita perbuat, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lamanya. Gak kebayang seperti apa suasananya. Makanya suasana ya hari kiamat, suasana yaumul akhir ya, suasana yaumul hisab, ketika dihisab amal-amal kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, itu suasana yang mencekam, genting, menakutkan. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah amal-amalku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Subhanallah. Hibati fillah teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Qatadah rahimahullah pernah menjelaskan ayat yang ke-36 di surah Al-Isra yang tadi kita baca. Kata Al-Imam Qatadah rahimahullah, janganlah engkau mengatakan aku melihat padahal engkau tidak melihat. Jangan engkau mengatakan aku mendengar padahal engkau tidak mendengar. Jangan engkau mengatakan aku tahu sedangkan engkau tidak punya ilmunya, sedangkan engkau tidak tahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas semua hal tersebut. Juga Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, kita kasih hadiah lagi. Siapa yang tahu nama lengkap Al-Imam Ibnu Katsir? Ismail Ibnu Katsir. Jadi nama bapaknya siapa? Salah. Ismail betul, nama Ibnu Katsir, tetapi nama bapaknya bukan Katsir. Siapa nama bapaknya Ibnu Katsir? Ismail bin. Tidak mesti semua yang terkenal dengan Ibnu Fulan kemudian nama bapaknya Fulan, belum tentu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu bukan nama ayahnya tetapi nama kakeknya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tapi terkenal dengan Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hajar, apakah dia nama bapaknya Hajar
Apakah Ibnu Hajar anaknya Hajar? Anaknya Batu? Bukan ya. Ibnu Hajar namanya Ahmad bin Ali. Baru nanti dirunut ke atasnya ada Hajar, Ibnu Hajar. Ibnu Taimiyah siapa namanya? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Bukan Taimiyah nama bapaknya. Seperti itu. Mau menyempurnakan? Siapa? Ismail bin Umar. Ismail bin Umar Abul Fida, terkenal dengan sebutan Ibnu Katsir. Fadhal di estafet. Barakallahu fikum. Ismail bin Umar Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang ayat tadi, bahwasannya ayat tersebut berlaku sebagai larangan untuk berkata apapun tanpa ilmu yang benar. Masya Allah. Perkataan yang benar atau perkataan yang baik saja, kalau kita nggak punya ilmunya harus diam. Apalagi perkataan yang kasar, yang kotor, yang tidak ada akhlak. Na'udzubillah. Dan tadi Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Artinya, ini lisan ini menentukan kualitas keimanan kita. Kalau lisan terbiasa berbicara tanpa ilmu, berarti iman kita dipertanyakan. Kalau lisan terbiasa berbicara dengan bahasa-bahasa yang kasar, yang kotor, yang gak senonoh, yang kalau kita dengar kuping kita, gak betah, berarti imannya dipertanyakan. Keimanannya kepada Allah dipertanyakan. Keimanannya terhadap hari akhirat juga dipertanyakan. Na'udzubillah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini hadis muttafaqun alaih. Kata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah, jika engkau hendak berkata, maka berfikirlah terlebih dahulu. Mikir. Kalau mau mengatakan sesuatu, mikir dulu. Jika yang nampak adalah kebaikan, maka ucapkanlah perkataan tersebut. Tetapi jika yang nampak adalah keburukan atau engkau ragu-ragu tentangnya, maka diamlah. Subhanallah. Subhanallah. Dan ingat, kaidah ini berlaku untuk semua sikap kita. Jangan hanya difahami, oh ini berlaku untuk lisan ketika bicara. Kalau ngetik nggak apa-apa. Kalau komentar di medsos kan ketikan, nggak apa-apa. Kalau nulis nggak apa-apa. Sama saja. Mau dia seorang khatib di mimbarnya, seorang ustadz ketika ceramah, ketika bicara nongkrong dengan teman-temannya, ataupun ketika chattingan, komentar di grup, komentar di medsos, di internet, tulisan, ketikan, sama saja. Perhatikan apa yang kita akan tulis, apa yang akan kita ucapkan, baik, benar atau tidak. Kalau baik dan benar silahkan lanjutkan. Kalau tidak atau minimalnya ragu-ragu, ini baik atau buruk ya, ini kira-kira gimana nanti efeknya, ragu-ragu saja, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, diam, tahan diri. Subhanallah. Maka dengan yang seperti itu kita akan bisa menjaga keimanan kita dan juga menjaga kualitas Islam kita. Karena kan disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah menyebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Merupakan tanda atau bukti bagusnya Islam seseorang, kualitas Islam seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan segala sesuatu la ya'nihi, yang tidak bermakna, yang tidak berguna untuknya. Ini semua ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak berguna, yang enggak bermanfaat ditinggalkan. Itu menunjukkan kualitas yang bagus untuk keimanan dan keislamannya. Apalagi sikap, perbuatan, tingkah laku, perilaku, kalau enggak ada maknanya, enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya, ditinggalkan.
itu menunjukkan bagusnya kualitas iman dia, kualitas Islam dia. Coba kita muhasabah teman-teman, introspeksi diri. Dan seharusnya kita introspeksi diri ini dilakukan setiap malam sebelum tidur, paling minimalnya. Bagusnya setiap waktu, setiap kita. Karena kalau bukan kita yang menjaga iman kita, siapa? Kalau bukan diri kita yang berusaha memperjuangkan Islam dalam jiwa dan diri kita ini, siapa lagi? Barakallahu fiikum. Gak ada istilah masuk surga gara-gara keturunan, gak ada. Ya kan? Gak ada masuk surga gara-gara keturunan. Orang tua saya kan orang soleh, soleha, ahli surga. Ya sudah, tenang saya, pasti ikut surga juga. Belum tentu. Surga Allah itu harus kita perjuangkan, dan harganya mahal. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah, kata Rasulullah, dagangan dari Allah itu sangat mahal harganya. Perniagaan, perdagangan dengan Allah itu sangat mahal biayanya. Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Ketahuilah, dagangan dari Allah itu adalah surga, dan itu harus diperjuangkan. Mulai dari lisan kita, ucapan kita, mulut kita, sampai pada tingkah laku dan perbuatan amal kita. Dengan kita menjaga lisan, teman-teman, barakallahu fikum, tidak hanya kita menjaga iman dan Islam kita, tidak hanya kita terhindar dari perkara-perkara yang enggak bermanfaat, enggak bermakna, sehingga bisa menjaga kualitas iman dan Islam kita, tetapi juga dengan kita menjaga lisan, kita juga berusaha untuk menjaga tangan kita dan ucapan kita agar tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita, agar tidak mendolimi kaum muslimin di sekitar kita. Ingat kata Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati, bukan muslim KW, bukan muslim abal-abal, bukan muslim kaleng-kaleng, tetapi muslim yang sebenarnya, yang hakiki, yang sejati, adalah yang orang-orang muslimin di sekitarnya, orang lain di sekitarnya, selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangan perbuatannya. Subhanallah, lagi-lagi lisan ya di sini menjadi penentu. Coba perhatikan orang-orang di sekitar kita. Pertama kali kaum muslimin, kemudian secara umum manusia secara umum. Apakah mereka merasa nyaman atau merasa tidak aman dengan adanya kita di tengah-tengah mereka? Lisan kita, ucapan kita, begitupun dengan perbuatan kita, tangan kita, amal-amal kita. Bagaimana mereka menanggapi keberadaan kita di tengah-tengah mereka? Kalau masih banyak muslimin, masih banyak manusia yang mengatakan, saya tersakiti oleh lisanmu. Cek orang Garut mana, orang mah nyeri hati. Tapi megangnya di pipi ya. Orang mah nyeri hati gara-gara ucapanmu. Pas sakit gigi megangnya di sini, aduh sakit gigi. Kebalik. Saya sakit hati dengan omonganmu. Saya merasa terdolimi oleh sikapmu, hati-hati. Apalagi ketika ada orang, kalau kita pergi, kalau kita menghilang, kita nggak ada, wah orang banyak senang. Hati-hati. Berarti kita belum bisa menjadi muslim yang sejati. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi perjuangan untuk menjadi muslim yang sejati adalah kita memperbaiki lisan kita dan juga tangan perbuatan kita. Ahibati fillah rahimakumullah. Ada nasihat yang sangat indah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dinukil dari Syarah Riyadhis Shalihin yang punya kitabnya, bisa dibuka nanti jilid pertama halaman 764. Syarah Riyadhis Shalihin. Riyadhus Shalihin ini kan kitab kumpulan hadis ya. Miliknya siapa? Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Nah, disyarah diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memberikan nasihat terkait lisan yang harus kita jaga ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah,
kaum muslimin yang selamat dari lisannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencela, orang-orang yang tidak suka melaknat, orang-orang yang tidak suka menghibah, orang-orang yang tidak menyebarkan namimah, adu domba di antara manusia. Dia tidak menyebarkan satu macam pun kejelekan. Dia tidak menyebarkan satu macam pun kerusakan di tengah-tengah manusia. Dia benar-benar menahan lisannya. Menahan lisan ini termasuk hal yang paling berat dan paling sulit bagi seseorang. Sebaliknya, begitu gampangnya seseorang melepas lisannya. Allahu Akbar. Juga beliau menyatakan rahimahullah, lisan termasuk anggota tubuh yang paling besar bahayanya bagi seseorang. Karena itulah, apabila seseorang berada di pagi harinya, anggota tubuhnya yang lain seperti dua tangannya, dua kakinya, dua matanya, dua telinganya, dan semua anggota tubuh lainnya itu mengingkari lisan. Mengingkari lisan. Demikian pula kemaluan, kata Syekh Al-Farj, karena pada kemaluan ada syahwat nikah dan pada lisan ada syahwat berbicara. Sedikit sekali orang yang selamat dari dua syahwat ini. Dan seorang muslim yang sejati, dia adalah orang yang kaum muslimin lainnya merasa selamat dari lisan ucapannya. Maksudnya, dia bisa menahan lisannya, menahan ucapannya. Dia tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Dia tidak mencaci, dia tidak menghina, dia tidak menggibah, dia tidak berbuat namimah, adu domba, dan dia pun tidak menebarkan permusuhan, al-baghdha bainan nas, di antara manusia. Dia adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Dan apabila dia mendengar kejelekan, dia langsung menjaga lisannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, di mana kebanyakan manusia bila mendengar kejelekan saudaranya sesama muslim, dia malah melonjak kegirangan, gembira, kemudian menyebarkan kejelekan itu di negerinya sendiri. Na'udzubillah. Dan orang seperti ini, kata Syekh, bukanlah seorang muslim yang sejati, bukan muslim atau muslimah yang sempurna keimanannya. Na'udzubillah. Selesai faidah dari Syekh Muhammad Ibn Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Coba barusan kita baca nasihat emas dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika antum memperhatikan apa yang ana baca barusan, banyak hal terbayang enggak? Banyak hal terbayang. Pertanyaannya, yang terbayang ketika ana menyebutkan faidah emas tadi, kita membayangkan diri sendiri atau orang lain? Jujur. Alhamdulillah. Berarti keimanan antum dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita dikasih nasihat, yang terbayang apa? Orang lain. Oh iya si fulan tuh Ustaz tukang ghibah. Oh iya si fulan Ustaz tukang namimah. Oh iya si fulan Ustaz gak jaga lisan. Orang lain yang dia bayangkan. Lupa dengan diri sendiri. Berarti keimanan kita dipertanyakan. Na'udzubillah. Keimanan kita dipertanyakan. Na'udzubillah. Nastaghfirullah. Ahibati fillah rahimakumullah. Lisan ini tadi sudah kita sebutkan menjadi penentu apakah kita akan menjadi ashabul jannah atau ashabul nar, ashabul jahannam. Dan itulah yang dijaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menjaminkan surga bagi siapa? Bagi dia yang bisa menahan lisan dan kemaluannya. Disebutkan sebuah hadis oleh Al-Bukhari. Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata baginda Rasulullah alaihi wassalam,
Siapa yang bisa menjaminkan untukku, dia betul-betul bisa menjaga anggota tubuh yang ada di antara dua kumis, maksudnya kumis dan jenggot. Ini disebut lihyai, antara dua bebuluan sekitar mulut ya, kumis dan jenggotnya, yakni mulutnya, lisannya, ucapannya, dan anggota tubuh yang ada di antara dua kakinya, yakni al-farj, kemaluan. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia bisa menjaga dua anggota tubuh tersebut, adman lahul jannah, aku akan jaminkan untuknya jannah. Allahu akbar. Maka berbahagialah teman-teman yang terus berjuang menjaga lisannya, yang terus berjuang menjaga kemaluannya untuk tetap berada di rel, di jalur yang benar dan baik. Berbahagialah. Di sini ada kabar gembira dari Rasulullah alaihi wassalam. Nabi mengatakan adman lahul jannah, aku jaminkan untuknya surga. Allahu akbar. Yang kalau kita bicara surga ini teman-teman, dengan penuh keimanan tentunya, andai kata kita banyak masalah di kepala kita, kemudian kita bahas surga, keindahan surga, hilang semua masalah insyaallah. Karena surga itu betul-betul dipenuhi dengan kenikmatan dan keindahan. Yang ketika seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, jika engkau masuk ke dalam surga, engkau mau minta apa nanti di surga kepada Allah? Dia jawab minta kuda. Antum kira-kira kalau ditanya, antum kalau masuk surga, Allahumma amin, mau minta apa sama Allah? Bidadari. Masya Allah, langsung teriak bidadari. Ini bukti kalau beliau ini masih jomblo. Udah nikah belum? Itu jeritan penderitaan ya. Bidadari, Masya Allah. Selain bidadari, antum mau minta apa di surga? Kuda juga. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabat yang minta surga itu, engkau berhak mendapatkan surga. Lahu janahan yatiru bika ma tasha. Kudanya yang engkau akan dapatkan di surga itu memiliki dua sayap. Yang kuda itu akan bisa terbang membawamu kemanapun engkau ingin pergi. Subhanallah. Bayangkan, kudanya saja, ini kuda surga, jauh berbeda dengan kuda dunia. Kuda dunia setangguh-tangguhnya tetap ya kuda, nggak bisa terbang. Di surga, kuda punya dua sayap dan bisa terbang kemanapun kita inginkan. Subhanallah. Ini baru bahas kuda, belum bahas bidadari. Lanjut, jangan bahas bidadari. Nggak perlu kayaknya. Ya. Takut yang jomblo-jomblo ini nanti makin gelisah. Barakallahu fiikum. Dan obat kegelisahan seorang jomblo itu satu, menikah. Setuju nggak? Betul, menikah. Ustaz, kalau anak udah nikah tapi masih gelisah, apa obatnya Ustaz? Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Perbaiki ibadah. Perbaiki muamalah. Barakallahu fiikum. Taib. Gak usah dibahas ya bidadari ya. Masih panjang ini lisan belum kita bahas. Nah, ternyata lisan ini kalau kita menjaga lisan, surga di depan mata. Subhanallah. Tadi Nabi sudah menjaminkan, adman lahul jannah, aku jaminkan untuknya surga. Ya kalau kita minta apapun Allah kasih. Ya kan? Apa yang kita minta di surga Allah kasih. Bahkan yang haram-haram sekarang di sini, nanti di surga semua halal. Contoh khamr misalkan. Khamr, minuman keras ya, miras atau miker. Tahu miker? Minuman keras. Ya. Atau narkotika, narkoba misalkan, haram semua sekarang di sini di dunia. Tapi nanti di surga Allah siapkan untuk orang-orang yang saleh khamr, yang jauh lebih lezat, lebih nikmat, bahkan bermanfaat. Subhanallah. Ada khamr nanti di sana, bahkan sungai khamr. Tidak hanya sungai madu, sungai susu, ada sungai khamr yang begitu lezat dan nikmat, halal. Subhanallah. Jadi kita tinggal sabar saja, nunggu giliran untuk
menikmati apa-apa yang kita inginkan. Ahibati fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menukil beberapa ucapan yang sangat indah berkaitan dengan pentingnya menjaga lisan ini agar mulut kita tidak menjadi harimau ya untuk kita, apalagi menjadi singa. Naudzubillah. Jangan sampai moncongmu meongmu, gitu kan, gak enak ya. Jangan sampai mulut kita menjadi harimau kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menukil ucapan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di jilid pertama halaman 339 dan seterusnya. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq yang bernama siapa? Abdullah bin Uthman. Jadi 4 sahabat Nabi yang paling mulia itu Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Itu secara nama. Hanya saja memang Abdullah bin Uthman ini terkenal dengan kunyah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan sambil memegang lisannya, "Hadza, ini yang akan mengantarkanku ke jurang neraka." Allahu Akbar. Ini nasihat luar biasa. Sambil memegang lisannya Abu Bakar mengatakan, ini yang akan mengantarkanku ke jurang neraka. Mirip seperti ketika seseorang mengajak kita ke kuburan, kita didekatkan kepada maqbarah kuburan, kemudian dia mengatakan, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita. Kuburannya jelas di situ ada. Dan disampaikan tadi, cukuplah kematian sebagai nasihat. Apalagi yang kurang? Yang seharusnya kita segera memperbaiki diri. Ini pula yang Abu Bakar lakukan sambil memegang lisan, ditunjukkan anggota tubuh mana yang harus dipelihara, anggota tubuh mana yang harus dijaga, lisannya dipegang. Ini yang akan mengantarkanku ke neraka. Ini yang akan mengantarkanku ke neraka. Naudzubillah. Allahu Akbar. Kemudian Umar bin Khattab pernah mengatakan radhiyallahu anhu, siapa yang banyak bicara maka akan sering jatuh ke dalam kesalahan. Dan siapa yang sering jatuh, yang sering salah, maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas baginya. Naudzubillah. Bayangkan, banyak bicara, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, neraka lebih pantas bagi dia. Masuk neraka gara-gara apa? Diawali dengan banyak bicara tanpa ilmu, bicara bukan yang benar, bukan yang baik, bukan yang positif. Na'udzubillah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan radhiyallahu anhu, wallahi, sambil bersumpah, wallahi demi Allah, la ilaha illa ghairuh, yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah saja. Tidak ada di muka bumi ini yang lebih pantas untuk dipenjara, masjun, yusjan, untuk masuk ke dalam penjara dalam waktu yang sangat lama, tulal waqt, daripada lisan ini. Subhanallah. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Tidak ada di muka bumi ini yang pantas untuk dipenjara dengan waktu yang sangat lama selain daripada lisan. Subhanallah. Ternyata lisan kalau kita betul-betul tidak menjaganya, mungkin sejenak atau sekedip saja ya, kita lengah menjaga lisan, naudzubillah, akan datang keburukan-keburukan yang banyak dunia akhirat. Naudzubillah. Ingat, kita semua ini ODP teman-teman, orang dalam pengawasan, yakni pengawasan Allah Azza wa Jalla. Bukan ahli medis yang mengawasi kita, bukan dokter, bukan nakes, bukan presiden, bukan raja, bukan pemerintah, tetapi pihak yang jauh lebih
mulia di atas itu, lebih berkuasa di atas itu, Allah Azza wa Jalla. Hadirkan muraqabah, rasa selalu diawasi dan dipantau oleh Allah Azza wa Jalla. Allah itu terus melihat kita. Allah mengetahui semua aktivitas kita, termasuk ucapan-ucapan kita. Bahkan Allah memberikan malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat ucapan kita. Di surah Qaf ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Ma yalfidhu min qaul. Tidak ada satu ucapan pun yang dikatakan, dibicarakan. Tidak ada satu kata pun yang terucap, satu lafaz pun yang terucap, kecuali di sisi seorang hamba itu ada raqib atid, ada malaikat yang selalu mengawasinya, mencatat setiap ucapan dan amal perbuatannya. Kita kemana-mana, iya, diganggu setan, ditutur-tutur gitu ya, diikuti oleh setan. Tapi ternyata setan yang mengikuti kita hanya satu, tetapi malaikat yang terus menemani kita lebih dari satu. Minimalnya ada 4 malaikat. Kanan kiri ada 2 malaikat berarti. Tugas mereka mengawasi kita, apa ucapan yang kita ucapkan, apa perbuatan yang kita lakukan, semua dicatat. Walaupun sudah tengah malam di tempat yang sangat gelap, sendirian, sepi, ada catatannya. Walaupun di dunia maya, di media sosial, di internet pakai akun palsu, bukan palsu, palsu. Orang Sunda nggak ada F ya, adanya P. Akun palsu. Ada kan orang-orang suka bikin akun palsu ya, terus bikin rusuh gitu, tebar fitnah sana sini. Orang nggak ada yang tahu siapa fulan ini. Ada malaikat yang tahu, mencatat kelakuan dia, mencatat ya perbuatan dia. Kemudian ada malaikat di depan kita dan di belakang kita. Tugas mereka apa? Menjaga kita. Di antaranya menjaga kita dari sesuatu yang bukan takdir kita. Makanya ada seseorang misalkan kena kecelakaan, musibah, yang menurut mata kita, kasat mata kita, ini orang harus meninggal seharusnya, karena kecelakaannya kecelakaan maut gitu, kendaraannya hancur semua, tapi dia masih hidup. Nah ini berperan di sini malaikat penjaga, menjaga seorang hamba agar terhindar dari sesuatu yang bukan takdirnya. Belum takdirnya mati, maka dia nggak mati. Subhanallah. Minimal 4 malaikat terus yang menemani kita. Maka jangan kita takut dengan syaitan. Kepada sosok setannya kita jangan takut. Baik itu setan manusia ataupun setan dari kalangan jin, jangan takut. Tetapi takutlah dengan makar ya dan tipu daya setan, dan itu yang harus kita jauhi. Barakallahu fiikum. Hibati fillah rahimakumullah. Sampai jam berapa panitia? Sampai jam 12. Tapi kalau siapa lagi pertanyaan juga boleh. Taib. Kita sampai maghrib. Iya. Berapa menit sebelum maghrib? Paling nanti kan kita ada salat berjamaah juga, Ustaz. Taib. Ada berjamaah juga. Misalnya juga paling kita sudah menyediakan Ustaz untuk takjil dan buka bersama, Ustaz. Masya Allah. Nanti mungkin silakan Ustaz lanjut dengan pertanyaan, karena kita masih banyak juga, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Siap. Terjawab juga kemudian silakan. Berarti kita selingi dulu dengan hadiah. Siap. Ana lihat jamaahnya tadi pada lulus gitu. Gak tahu karena di Garut ada nama daerah Lelus. Betul Lelus. Oh Leles ya, beda ya. Ana bacanya Lelus. Taib, kita kasih hadiah dulu. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Siapa yang mau menjawab pertanyaan? Angkat tangan. Masya Allah. 1. Yang kedua siapa? 2. Yang ketiga siapa? 3. Kita 3 orang dulu ya, batasi. Pertama, apa tadi nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq tentang lisan? Iya.
Sambil megang lisannya, Abu Bakar bilang, ini yang akan menyeret ke neraka. Itu kata Abu Bakar. Barakallahu fikum. Ahsanta, barakallahu fik. Yang kedua, apa tadi nasihat dari Umar bin Khattab tentang menjaga lisan? Gak apa-apa, nyontek juga gak apa-apa di catatannya. Masya Allah. Nah ini yang bingung ini. Mau jawab, nyontek, contekannya gak ada. Masya Allah. Qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Walaupun nulis faidah itu tidak harus letter luck apa kata Ustadz ya. Antum fahami dulu ini Ustadz ngomong apa. Oh ini maknanya. Tulis secara makna. Gak apa-apa. Kecuali antum seperti Imam Bukhari. Ya, duduk ya. Menyimak puluhan hadis ya. Gak ditulis sama sekali, diam aja. Pulang ke rumah nulis semua. Hafalannya dikeluarkan. Masya Allah. Tapi saya ragu di sini ada Imam Bukhari. Khair, barakallahu fiik. Yang kedua mana tadi? Yang ketiga. Apa tadi nasihat Umar bin Khattab tentang pentingnya menjaga lisan? Lupa lagi. Apa bedanya dengan Allahu a'lam? Masya Allah. Ana rubah pertanyaannya. Antum, fadhal. Ke dalam kesalahan. Banyak salahnya dosa. Masya Allah. Yang banyak bicara akan banyak salah. Yang banyak salah akan banyak dosa. Yang banyak dosa maka neraka lebih pantas bagi dia. Maka hati-hati ya, menjaga lisan ini sangat penting. Barakallahu fikum. Mana hadiahnya? Ada juga cabai. Cabai. Masya Allah. Coba kita uji ya, penuntut ilmu di sini. Kita uji ya. Mana tadi pemenang pertama? Antum pilih cabai atau kitab? Kitab. Ya, taib. Kita kasih kitab dan cabai. Barakallahu fikum. Ini jazakumullah khairan ya untuk support cabainya. Kadang cabai itu mahal juga. Masya Allah. Kita habiskan dulu cabainya sini. Masya Allah. Akhwat juga ada. Oh, untuk akhwat juga ada. Pertanyaannya bagaimana? Oh langsung. Mana tadi pemenang kedua? Mau cabai atau kitab? Dua-duanya, masya Allah. Berarti antum pedagang, cerdas. Barakallahu fikum. Pertanyaan untuk akhwat sekarang. Ada mic di sana? Ada. Taib. Pertanyaan untuk akhwat. Yang pertama, Allah menyebutkan tadi bahwa pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita itu akan dimintai pertanggungan jawabannya, akan ditanya dan kita harus bertanggung jawab. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran sebutkan nama surahnya, nama ayatnya, dan kalau bisa baca teks ayatnya. Masya Allah. Gimana tuh? Bisa pakai mic tuh? Akhwat deh, pakai mic tuh. Kurang jelas lah ya, saya juga dengar. Masya Allah. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Betul, Al-Isra ayat 36. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hadiahnya langsung ya. Baik. Satu lagi untuk akhwat. Ana sengaja untuk akhwat ini kita tanya dalil. Karena biasanya akhwat lebih cerdas. Ini kenyataan yang pahit, ikhwah ya. Yang kedua, setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita itu diawasi oleh malaikat.
kanan kiri, ada yang mencatat, ada yang mengawasi. Apa dalilnya dari Al-Quran? Jangan berebut, pegang mic yang jawab. Tafadhali. Bisa diulangi? Surah Qaf ayat 18. Bisa dibaca teks ayatnya? Atau belum hafal? Masya Allah, ahsanti. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ahsanti, barakallahu fiik. Nah, berhak dapat hadiah. Taib. Ada pertanyaan dari apa tulis? Taib. Juga boleh pakai. Ya, di sini dulu. Kita lanjut ya ke materi. Karena ada beberapa hal yang belum disampaikan. Teman-teman, barakallahu fiikum. Agar mulut kita tidak menjadi harimau untuk kita, apalagi menjadi singa ya. Ada beberapa penyakit yang sangat-sangat berbahaya yang bermulai dari lisan. Walaupun sebenarnya itu penyakit, bibit dan benihnya ada di hati, tetapi dikeluarkan oleh lisan. Nah, orang-orang yang tidak bisa menjaga hati, pada akhirnya tidak bisa menjaga lisan juga. Dan penyakit-penyakit ini sangat berbahaya dunia akhirat, maka wajib untuk kita jauhi. Yang pertama, kita sebutkan secara cepat saja ya. Lisan ini jangan dibiarkan berdusta. Udah ngaji kok dusta. Padahal dusta ini dosa besar, menyeret kita kepada kerugian dunia akhirat. Bahkan gara-gara dusta ini, seorang hamba akan terhalang dari hidayah petunjuk bimbingan Allah Azza wa Jalla. Maka rugi ketika kita belasan kali dalam salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, tapi dibiasakan dusta lisannya, justru dia akan dijauhkan dari hidayah Allah. Na'udzubillah. Perhatikan firman Allah di surah Al-Mu'min atau juga disebut Ghafir ayat yang ke-28. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk bimbingannya kepada seseorang yang musrif kadzdzab. Musrifnya pakai sin ya, bukan pakai shin. Musrif, orang yang berlebih-lebihan, melampaui batas, dan kadzdzab, suka berdusta. Maka dusta menghalangi hidayah untuk seorang hamba. Na'udzubillah. Dan ternyata tidak hanya rugi di dunia, akhirat pun lebih mengerikan lagi. Orang yang berdusta, dia tidak akan bisa lari dari siksa neraka yang begitu mengerikan. Disebutkan sebuah riwayat oleh Al-Bukhari di mana Rasulullah mengatakan, qala li intaliq qala fantalaqna fa atayna ala rajulin mustalqin liqafah. Ada dua malaikat, dia kemudian bicara kepadaku. Mereka bicara kepadaku, kata Rasulullah, pergi. Walhasil aku pun pergi ikut bersama keduanya. Ternyata setelah pergi diperlihatkan neraka, dan di sana ada seorang laki-laki yang sedang berbaring. Wa idza akhar qa'im alaihi bikalubin min hadid. Di samping orang yang sedang terbaring ini ada orang lain, ada pihak lain yang berdiri sambil memegang kalub. Itu apa ya? Kalau bahasa kita garpu besar. Apa bahasa Sundanya? Gancu apa? Gancu. Gancu ya, tahu ya gancu ya? Garpu yang besar. Megang itu. Wa idza huwa yati ahada shiqqai wajhihi, na'udzubillah, fayusharshiru shirqahu ila qafah wa minkharahu ila qafah wa 'ainahu ila qafah. Kemudian orang yang berdiri tadi mulai merobek dengan gancu besar itu, mulai merobek bagian wajah atau sisi sebelah wajahnya, dirobek mulai dari hidung sampai tengkuknya, dirobek.
mulai dari mulut sampai tengkuknya, dirobek dari depan wajahnya sampai tengkuknya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kemudian ditanyakan, kenapa orang ini? Dijelaskan oleh dua malaikat, wa amar rajul alladhi ataita alaihi yushara-shara sidquhu ila qafah wa min khuruhu ila qafah wa ainuhu ila qafah. Adapun orang yang tadi engkau lihat wahai Muhammad, yang dirobek mulutnya sampai tengkuknya, dirobek hidungnya sampai tengkuknya, dirobek moncongnya sampai tengkuknya, fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayakdzibu al-kadhiba fayablughu al-afaq atau tablughul afaq. Dia adalah seorang laki-laki atau seseorang yang keluar dari rumahnya. Di luar rumah dia mengucapkan al-kadzibah, satu kedustaan, satu kebohongan, yang kebohongannya kemudian menyebar ke seluruh ufuk langit, maksudnya ke seantero dunia. Bayangkan, dia cuma berdusta satu kali tetapi tersebar. Antum bikin hoax satu ketikan tersebar. Antum bikin fitnah, tuduhan, satu tuduhan tersebar, dusta antum. Siap-siap dengan ancaman siksa seperti ini, na'udzubillah. Maka jauhilah penyakit kadzib atau dusta ini. Yang kedua teman-teman rahimakumullah, yang juga harus kita jauhi adalah penyakit tuhmah atau buhtan. Tuhmah atau buhtan ini artinya tuduhan. Udah ngaji bertahun-tahun kok suka nuduh, yang nggak jelas buktinya, masih diterka-terka, masih ditarik sana sini, atau bahkan nggak ada sama sekali, ya dibikin-bikin, kemudian menuduh, hanya ingin memenangkan dirinya atau karena benci satu pihak dan lain sebagainya. Hati-hati menuduh, apalagi dengan lisan ini perkaranya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuduhan adalah dosa besar, ruginya dunia akhirat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Disebutkan hadis oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nas bid'awahum ladda'a qaum dima'a qaumin wa amwalihim." Andai seseorang itu dibenarkan klaim-klaim tuduhannya begitu saja tanpa dimintai bukti, maka akan banyak orang yang menuduh untuk mengambil harta orang-orang, untuk menghalalkan darah manusia. Walakin, tetapi kata Rasulullah, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Harus ada bukti nyata valid yang tidak bisa diotak-atik lagi. Yang tidak bisa diotak-atik lagi. Maka harus ada bukti bagi orang yang menuduh dan harus berani bersumpah bagi orang yang menyelisih tuduhan atau menolak tuduhan. Ini kaidahnya. Al-bayyinah 'alal mudda'i, bukti nyata yang valid harus dipegang, dimiliki, ya, dipunyai oleh orang yang menuduh dalam hal apapun. Dan kalau yang dituduh dia menolak, dia membantah tuduhannya, maka harus siap bersumpah, mengucapkan wallahi demi Allah saya tidak begitu, wallahi demi Allah saya tidak seperti itu. Ini kaidahnya. Tapi na'udzubillah di zaman sekarang kebolak-balik. Orang yang nuduh, buktinya apa? Ketika ditanya buktinya wallahi demi Allah saya bersumpah, saya yakin si fulan itu begini. Itu bukan bayyinah, itu qasam, itu yamin, itu halif. Dan bukan sumpah yang diminta dari orang yang menuduh. Sumpah itu nanti bagi orang yang tertuduh, yang dia menolak tuduhan. Adapun yang menuduh harus ada bukti bayyinah nyata valid, nggak bisa diotak-atik lagi, nggak bisa muhtamalat, nggak bisa ditarik sana sini, bukan yang diterka-terka atau banyak kemungkinan. Maka hati-hati, jangan lisan ini gampang menuduh saudara kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Disebutkan juga hadis oleh Abu Daud, At-Tabarani, Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nabi pernah bersabda, "Man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allahu radghatal khabal hatta yarji'a mimma qala." Kalau ada seseorang berbicara atas nama seorang mukmin sesuatu yang tidak ada pada mukmin tersebut, artinya menuduh, buhtan, tuhmah, maka Allah akan menempatkan si penuduh ini dalam radghatal khabal, nanah dan darah penduduk neraka.
hatta yarji'a mimma qala, sampai dia keluar dari ucapannya, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari ucapannya, yakni dia minta maaf kepada orang yang dia tuduh dan dia bertobat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kalau dia tetap kekeh dengan tuduhannya, dia harus mendatangkan bukti-bukti yang valid, yang nyata. Baik. Hati-hati dengan tuduhan, teman-teman. Ngeri, naudzubillah, naudzubillah. Barakallahu fiikum. Kemudian hibati fillah rahimakumullah, penyakit yang selanjutnya yang harus kita jauhi adalah penyakit ghibah. Udah ngaji bertahun-tahun tapi kok suka ghibah. Lebih parah lagi murid ngegibah gurunya. Lebih parah lagi guru menggibah guru yang lain. Hancur sudah ya. Naudzubillah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau mengucapkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka kalau sesuatu itu disebut-sebut atau diucapkan. Dan ghibah ini mungkin antum sudah tahu ya ayatnya. Orang yang menggibah saudaranya seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Di surah Al-Hujurat ayat ke-12 Allah menyebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan seseorang menggibah sesama kalian. Jangan seseorang menggibah saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa ada di antara kalian yang mau memakan bangkai daging saudaranya? Pasti enggak ada yang mau. Pasti enggak ada yang mau. Maka jangan menggibah. Tapi Ustaz, yang saya sebutkan ini nyata kejadian, yaitu ghibah. Ustaz, saya enggak ngada-ngada, yaitu ghibah. Tutup rapat-rapat lisan kita. Barakallahu fiikum. Naudzubillah, naudzubillah. Ingat kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari juga dan yang lainnya, man satara musliman satarahullahu. Siapa yang satarahullah, man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aib-aibnya dunia akhirat. Dan saya sudah banyak menemui orang-orang yang dia senang gibah, apalagi gibahnya plus tuduhan ya, tuhmah, buhtan. Naudzubillah. Banyak orang yang seperti ini, enggak lama hitungannya hitungan hari Allah bongkar aib-aibnya. Padahal seharusnya kita menutup aib saudara kita, bukan mengumbarnya. Tapi Ustaz, perlu dinasehati. Kalau perlu dinasehati, sampaikan nasihat baik-baik. Tabayun dulu, cross check kebenarannya dulu, tanyakan dulu, kemudian kasih nasihat, iqamatul hujjah. Dan itu dilakukan empat mata, hati ke hati, bukan di medsos. Tabayun pun langsung ke orangnya, bukan ke tetangganya. Apalagi tabayun ke anak tetangganya, wah lebih parah lagi. Langsung ke anak, ke orangnya, langsung ke orangnya. Dan nanti ketika ada nasihat yang mau disampaikan, empat mata. Kemudian yang terakhir, jauhi juga penyakit namimah. Namimah adalah adu domba, bukan domba-domba Garut, bukan ya. Ini adu domba secara makna, membenturkan pihak ini dengan pihak yang lain, agar mereka saling membenci, saling bermusuhan. Naudzubillah, naudzubillah. Dinukil si fulan mengatakan demikian-demikian tentang antum. Kesini pun sama, si fulan katanya bilang begini-begini tentang antum. Padahal enggak benar, padahal belum ditabayyun, padahal tuduhan, fitnah dan seterusnya. Akhirnya mereka ribut. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang pengadu domba, namam, seorang pembuat namimah, pengadu domba tidak akan masuk surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Bahkan ketika Nabi melewati kuburan di Makkah atau Madinah, ketika itu ada dua penghuni kubur yang sedang disiksa, diazab. Yang kata Rasulullah, mereka diazab bukan karena perkara yang besar. Mereka diazab dengan perkara yang besar atau karena perkara yang besar, tetapi manusia menganggapnya ringan. Yang pertama, diazab karena dia tidak menutup diri ketika kencing. Bisa maknanya kencing memang tidak menutup aurat, atau maknanya dia tidak hati-hati dari percikan najis. Yang kedua, diazab dikarenakan yamshi bin namimah, dia berjalan kaki di atas muka bumi sambil melakukan adu domba. Naudzubillah, naudzubillah. Maka hati-hati teman-teman, barakallahu fikum. Kalau udah ngaji, jaga lisan kita, jaga lisan kita, agar kita betul-betul merasakan berkah dan nikmatnya ilmu yang kita timba dari guru-guru kita. Ingat, semakin ngaji kita harus semakin berakhlak, semakin ngaji kita harus semakin menjaga lisan kita. Barakallahu fikum.
Berapa menit lagi, Kang? Hah? Lanjut ke mana ini? Ini aja kita ada hadiah. Taib. Sama ada kebuli dua Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan dari ikhwan atau akhwat? Dari akhwat. Biar cepat hadiahnya, kasih 3 penanya ini hadiah. Ya. Jadi yang merasa menulis pertanyaan di kertas selembar yang datang ke sini, silakan minta hadiah ke panitia. Kita jawab secara singkat. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana menghapus dosa-dosa lisan kita yang pernah kita ucapkan kepada orang yang sudah meninggal sewaktu dia masih hidup? Na'am, barakallahu fikum. Ini sangat penting ya. Kalau kita punya dosa lisan kepada orang yang sudah wafat, pertama istighfar, taubat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua, perbanyak doa kebaikan untuk mendiang yang sudah meninggal itu. Perbanyak doa kebaikan untuknya. Semoga Allah mengampuni dosanya, merahmatinya, menempatkannya di jannah firdaus, ya. Perbanyak doa kebaikan. Yang ketiga, kalau kita punya kelebihan harta, perbanyak juga atau lakukan sedekah atas nama dia. Kita sedekah uang 100.000 atau makanan 10 porsi atas nama fulan atau fulana yang pernah kita sakiti dengan lisan kita. Barakallahu fiikum. Setelah itu jangan pernah mendekati lagi dosa lisan. Barakallahu fiikum. Ana mau bertanya, kalau dulu kita pernah mengatakan perkataan yang buruk lalu kita menyesalinya dan bertobat, apakah kita akan dipertanyakan dengan perkataan kita yang lain, dengan perkataan kita yang lalu? Apakah kita akan dipertanyakan dengan perkataan kita yang lalu? Barakallahu fiikum. Kalau yang sudah betul-betul disesali dan sudah beristighfar kepada Allah, bertaubat taubatan nasuha ya dengan benar kepada Allah, maka sudah selesai urusannya. Di akhirat tidak akan lagi ada pertanggungjawaban. Mirip seperti seseorang misalkan berzina di dunia, kemudian dia ketahuan oleh pemerintah muslimnya, dia harus dirajam sampai mati. Dosa zinanya selesai di dunia dengan hukuman rajam, tidak akan terbawa ke akhirat. Pun demikian dengan dosa lisan. Kalau betul-betul sudah menyesali, bertaubat, beristighfar, apalagi dia mengiringinya dengan amal-amal saleh, maka khalas, ya intah. Maka di sini pentingnya taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jangan merasa cukup dan puas, oh alhamdulillah sudah selesai. Enggak. Perbanyak istighfar itu, perbanyak taubat itu terus menerus ya, agar Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa kita. Apa kiat-kiat agar kita bisa selalu menjaga lisan? Yang kita kaji di sore hari ini itu semua nasihat dan kiat-kiat untuk kita bisa menjaga lisan. Yang paling pokoknya tadi kita jelaskan, ingat lisan ini kalau kita benar ya menjaganya, baik menjaganya, kita akan masuk surga dengan mudah. Masuk surga dengan mudah. Tetapi kalau kita salah menjaga lisan, neraka menunggu kita. Ingat ini. Insya Allah kita akan semangat menjaga lisan. Orang-orang tidak menjaga lisan itu karena keimanannya ketika itu sedang lemah atau sedang hilang. Nauzubillah. Ya, gara-gara tidak ingat surga neraka, tidak ingat pahala, nikmat dari Allah, tidak ingat siksa, hukuman dari Allah, seperti itu. Kemudian juga bergaulah dengan orang-orang yang pandai menjaga lisan. Barakallahu fiikum. Buat awal yang memberikan pertanyaan tadi, Ustaz, hadiahnya sudah ready. Hadiahnya sudah sampai. Alhamdulillah. Buat awal yang bertanya tadi, kita sudah menyiapkan satu kebuli, Ustaz. Masya Allah. Sisanya nanti tadi ke panitia buat. Ya. Pertanyaan dari Ustaz jawab. Mungkin kita ada sedikit informasi apa? Ada kunci yang ketiga, kira-kira ini motor nanti bisa ditanya ke pribadi atau ke timnya yang merasa kehilangan kunci motor. Mungkin Ustaz ada spesial, Ustaz, kita ada produk Zulham, Ustaz. Terakhir Ustaz buat Ikhwan, Ustaz. Terakhir. Ustaz. Berarti masih banyak hadiah. Masya Allah. Ustaz, cuman karena Gak berapa dua akhir. Gak apa-apa dua akhir. boleh, Ustaz. Untuk pertanyaan dulu, siapa yang bisa menyebutkan tadi 4 penyakit lisan yang harus kita jauhi? Masya Allah, banyak yang angkat tangan. Ini gimana nanti ngebaginya? Yang mau jawab siapa yang lebih dulu berdiri? Masya Allah.
Silakan. Fadhal. Sambil berdiri nggak apa-apa. Saking semangatnya sampai jatuh ya. Yang pertama, apa penyakit yang harus kita hindari? Dusta. Ya. Kedua, menuduh atau buhtan, tuhmah. Yang ketiga, ghibah, menyebut kejelekan orang. Yang keempat, namimah atau adu domba. Barakallahu fiikum. Anak kasih hadiah tambahan. Fadhal. Terakhir, hadiah spesial. Masya Allah. Hah? Dari semua tim dan film film. Betul, Masya Allah. Barakallahu fiikum. Bisa di-follow Instagram Ustaz? Ya, boleh, boleh. Satu lagi. Anak takut promosi di sini. Mungkin sambil bertanya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, karena kita hidup di akhir zaman begitu dasarnya fitnah, Masya Allah. di mana Allahumma salli ala Muhammad. zaman kita adalah zaman fitnah-fitnah khususnya mengenai media sosial. Di antaranya mengenai WhatsApp atau Facebook. Nah, pertanyaannya begini Ustaz, ketika kita berada di dalam grup, ya, ada rekan kita atau ikhwan kita ternyata ada yang keluar dari sunnah atau yang komentar-komentar yang kurang baik. Nah, kita menanggapinya atau kita meluruskannya, tetapi di sisi lain ada banyak juga yang akhirnya gagal paham lah istilahnya. Kalau berhadapan, kalau bertemu insya Allah biasanya tidak terjadi. Namun biasanya ini selalu terjadi grup mana saja ketika ada seseorang yang berkomentar atau memposting sesuatu, nah ternyata menurut kita itu salah atau keluar dari sunnah. Kita memberikan meluruskan, tetapi di sisi lain ternyata yang kita luruskan itu tidak menerima. Nah, bagaimana hukumnya kita dengan seseorang tersebut? Bagaimana hukumnya? Terus bagaimana pertanggungjawaban kita kepada orang tersebut? Baik, barakallahu fikum. Ana sudah menangkap ya, maksud pertanyaannya. Kita kasih hadiah dulu. Spesial juga. Tolong disampaikan. Ini masih boleh dibagikan? Boleh semua, Ustaz? Ini yang paling depan duduknya anak kasih hadiah. Monggo. Hiji ewang. Barakallahu fikum. Jadi bagaimana kalau tadi di grup ya terjadi ya dikasih nasihat tetapi malah ribut ya, enggak terima. Barakallahu fikum. Pertama gini, kalau ada sesuatu yang diperselisihkan, kita bertikai tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mau saya, mau Anda, mau kalian, mau kita, mau mereka semua harus mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Jadi bukan pendapat saya, bukan pendapat Anda yang diikuti, tetapi apa kata Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Ini solusi untuk segala pertikaian. Kembali kepada apa kata Allah dan Rasulnya, ikuti itu. Yang kedua, wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban untuk kita semua kecuali menyampaikan. Kalau kita menyampaikan kebenaran atau kebaikan ya, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan dakwah, sudah menyampaikan ya sudah. Mereka terima alhamdulillah, enggak mau terima sabar. Jangan memaksakan juga di sini. Maka kita harus betul-betul bersabar. Bukan berarti berhenti ya, terus dengan cara yang hikmah kita sampaikan tentang kebenaran dan kebaikan. Intinya kalau orang memang susah dinasehati, ya nggak perlu diurus berlebihan. Kita pun nggak usah baper gitu. Biarin aja. Yang penting kita istiqomah menyampaikan dan mengajak kepada kebenaran dan kebaikan. Barakallahu fikum. Jadi jangan dijadikan ajang sebagai perbenturan dan keributan, apalagi di media sosial ya. Dan ini banyak kejadian di media sosial ribut ya. Padahal ketika ketemu di dunia nyata, Pak diem-diem gitu ya, diem-diem baik. Ya. Tidak seperti itu. Mau di dunia nyata ataupun di dunia maya, jaga akhlak, jaga adab. Lebih dahulukan akhlak yang mulia daripada perselisihan. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga kita semua. Terakhir pesan dari ana pribadi,
Antum ini di Garut subhanallah banyak guru. Ada Ustadz Nuruddin hafizahullah. Yang anda tahu ada Ustadz Iwan, Ustadz Salman, Ustadz Abdul Khalik, ya, Ustadz yang lainnya juga yang tidak bisa anda sebutkan satu persatu. Ana titip pesan kepada antum semua, di mana dimudahkan bermajelis ilmu dengan mereka para guru-guru kita, bersemangatlah dan ikuti kajian-kajian rutin mereka. Karena keberkahan hidup adalah dengan kita terus menimba ilmu agama. Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.